Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trias Bigar Perkasa. Nama saya Adita Abimanyu. Nama saya Ulan Nasriani. Nama saya Lia Latifah. Dari kelas 2F dan dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang materi saya, yaitu paradigma konstruktivisme. Pengertian dari paradigma konstruktivisme yaitu paradigma konstruktivisme adalah paradigma di mana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Lalu selanjutnya pengertian dari paradigma. Kata paradigma sendiri berasal dari abad pertengahan di Inggris yang merupakan kata serapan dari bahasa Latin pada tahun 1483, yaitu paradigma yang berarti suatu model atau pola. Dalam bahasa Yunani, paradigma atau parad plus deiknunai yang berarti untuk membandingkan, bersebelahan, dan memperlihatkan. Lalu pengertian konstruktivisme yaitu teori konstruktivisme dikembangkan oleh J.C. dan rekan-rekannya pada tahun 1970. Nah, teori konstruktivisme ini dikembangkan berdasar pada teori konstruksi personal oleh George Kelly. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa setiap individu menginterpretasikan dan beraksi sesuai dengan konseptual atau pemahaman dari pikirannya sendiri. Pembelajaran konstruktivisme memiliki beberapa tujuan, antara lain yaitu yang pertama itu merangsang berpikir inovatif. Lalu yang kedua mampu meningkatkan pengetahuan. Yang ketiga menemukan hal-hal baru. Lalu yang keempat membentuk keahlian sesuai dengan kemampuannya. Dan yang terakhir itu mendorong berpikir mandiri. Dalam belajar teori konstruktivisme juga memiliki beberapa tahapan, yaitu yang pertama orientasi. Fase orientasi adalah fase paling pertama yang memberikan ruang atau kesempatan untuk individu mengembangkan motivasi sesuai dengan topik yang diangkat. Dua, ada elastisitas. Tahap ini lebih menekankan pada cara seseorang menggali ide dan mendiskusikan pengetahuan dasar. Yang ketiga, itu rekonstruksi ide. Di tahap rekonstruksi ide, individu cukup melakukan klarifikasi ide yang diperoleh dari berbagai perspektif. Lalu yang keempat, aplikasi ide. Dari ide dan data yang sudah diperoleh bisa diaplikasikan jadi ide yang abstrak menjadi lebih terlihat dan dapat dirasakan oleh orang lain. Lalu yang terakhir itu ada review. Tahap review ini sebenarnya tahap paling penting karena kita bisa tahu apa yang salah dan yang sudah benar. Paradigma konstruktivisme. Paradigma ini dilandasi pengguna-pengguna yang telah dimiliki untuk mengolah informasi yang masuk sehingga terbentuk pengetahuan baru. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu kebenaran, sehingga kebenaran dari suatu realitas bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme memiliki 3 ciri yang dapat membedakan dengan paradigma yang lainnya, yaitu ontologi. Nah, ontologi itu paradigma konstruktivisme memiliki bahwa kenyataan itu sebagai hal yang ada, tetapi relatif itu bersifat majemuk dan maknanya berbeda bagi tiap orang. Nah, yang kedua itu epistemologi. Nah, epistemologi itu adalah para peneliti menggunakan pendekatan subjektif karena cara tersebut efektif untuk menjabarkan pengontesian makna oleh individu. Nah, yang ketiga, metodologi. Paradigma ini menggunakan beberapa jenis pengkonstruksian dan digabungkan dalam sebuah konsensus. Selanjutnya paradigma konstruktivisme dalam ilmu komunikasi. Konstruktivisme merupakan paradigma dalam komunikasi yang menganggap bahwa realitas sosial bersifat relatif. Contoh penerapan paradigma konstruktivisme dapat dilihat dari media dalam membuat berita maupun liputan yang menyampaikan suatu pesan terhadap khalayak ramai dengan tujuan tertentu. Dalam buku yang berjudul Agenda Setting Media Massa oleh Ardian Tamburan, Severin, dan Tankard, Jr. menyebutkan nama Gaye Tuchman dalam bukunya Making News pada tahun 1978 yang menjelaskan bahwa berita merupakan konstruksi atas realitas sosial. Bahkan membuat berita adalah tindakan mengkonstruksi realitas, bukan penggambaran dari berita itu sendiri. Terdapat motif di balik pemberitaan yang ingin disampaikan oleh para jurnalis di berbagai media itu, baik media cetak, elektronik, maupun online kepada publik.
Nah, paradigma konstruktivisme menilai fakta atau peristiwa merupakan hasil konstruksi dari konsep pemahaman realitas oleh seseorang jurnalis.